Taurus, datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Agustus. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berusaha dengan Taurus, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi pesannya bisa banget buat kalian ya. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton sun sign kalian, moon sign, juga ascendant atau rising sign kalian. Oke? Untuk yang belum terbiasa nonton gue saranin untuk nonton playlist gue tentang 12 rumah astrologi. Itu bisa bantu kalian ikut paham bagaimana gue baca tarot. Oke? Gue langsung aja mulai dengan Lenormand ya. 3 kartu aja untuk melihat apa sih yang terjadi pada Taurus di bulan Agustus. 3 kartu aja. Polar Bear, Double Face, Dice, Under the Deck, Garden. Alright. Jantung bacaan kalian, Polar Bear. Ini tentang ibu ya, yang punya kuasa, kekuasaan, otoritas, dan finansial. Mungkin itu kalian ya. Intinya itu jantung bacaan kalian ya. Nah, dimana segala hal itu punya 2 sisi ya. Double face itu maksudnya ada 2 sisi ya, sisi bulan dan sisi matahari, yang gelap dan yang terang ya. Segala hal, setipis-tipisnya segala sesuatu itu punya 2 sisi. Jangan dihilangkan satu sisi ya. Jadi bisa nggak kita melihat ke 2 sisi itu? Kartu ketiga, dice, ada semacam pilihan, bukan pilihan sih, ini kayak semacam mengadu keberuntungan ya. Mengadu keberuntungan ya, gambling lah, gambling. Yang mana nih yang keluar, sisi bulan apa sisi matahari gitu. Ya, intinya buat Taurus ya, kalau memang ini kalian yang punya kuasa, kalian harus selalu melihat dari 2 sisi itu sendiri ya, supaya tidak terkejut oleh apapun yang akan dadu apa yang akan keluar. Alam bawah sadar kalian, the garden. Seperti gambar yang kalian lihat sendiri, itu ada banyak orang di garden itu. Bagaimana memuaskan ya, banyak orang, itu agak complicated ya. Mungkin itu yang kalian lagi hadapin. Kalian mencoba untuk mengumpulkan yang terbaik untuk semua. Akan sulit, yang jelas ya kan? Akan sulit membangun yang terbaik untuk semua orang. Kalau bahasa katanya Steve Jobs, jualan es krim aja. Oke, langsung aja ke gue. Biasanya pakai laki tarot, kali ini gue pakai light seer. Ini untuk buka 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi ya. Gue gak akan baca 12 kartu itu, tapi gue hanya baca kartu-kartu yang memang bersinggungan atau berdampak oleh energi planet yang ada di bulan ini. Oke. Seperti biasa gue baca Taurus, artinya rumah pertama rumah Taurus, rumah kedua rumah Gemini, dan rumah ketiga itu rumahnya Cancer, dan seterusnya. Oke. Apa yang Taurus perlu ketahui di bulan Agustus dengan segala pergeseran energi yang ada di bulan ini? Dampaknya apa untuk Taurus bisa dalam segala aspek kehidupannya? Rumah pertama, the world. Rumah kedua, the Hierophant. Rumah ketiga, the Devil.
Rumah keempat The Moon. Rumah kelima The Emperor. Rumah keenam Death. Rumah ketujuh The Sun. Rumah ke-8 The Empress. Rumah ke-9 Strength. Rumah ke-10 The High Priestess. Rumah ke-11 Justice. Rumah ke-12 The Magician. Under the Deck The Star. Oke, Taurus. Gue mulai dari tanggal 28 Juli ya. Itu ada New Moon di Leo, Jupiter retrograde di Aries selama 4 bulan ke depan. Dan untuk tanggal itu juga ada aspek planet ya. Merkuri konflik dengan Uranus. Merkuri di Leo konflik dengan Uranus di Taurus. Artinya gue ngerti udah lewat ya, emang udah lewat, cuman mungkin masih nyisa ya. Oke, Leo, New Moon itu kan selalu konotasinya adalah new beginning. Leo buat Taurus itu ada di Taurus, rumah Leo, rumah keempat untuk Taurus ya. Rumah keempat itu tentang home, family, tradisi, dan fondasi. Kalian dapat The Moon. Sangat emosional di rumah. Ada sesuatu yang terpendam mungkin dari dalam hati kalian. Ada yang sulit untuk diungkapkan, dan ini sangat emosional. The Moon itu energi Cancer, dan di rumahnya Cancer buat Taurus itu di rumah ketiga. Rumah ketiga itu tentang persepsi, mindset, komunikasi, pengetahuan atau wawasan yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini, dan juga higher learning atau local travel, dan juga local travel. Nah, di rumahnya Cancer kalian dapat The Devil. Ketakutan itu adanya di persepsi kalian sendiri, di mindset kalian sendiri, karena mungkin kalian ditakut-takutin sejak kecil. Persepsi kalian dibentuk sedemikian rupa sehingga kalian takut untuk hal-hal tertentu. The Devil tugasnya nakut-nakutin supaya kita tidak mengambil resiko, supaya kita tetap ada di zona nyaman. Ini energi Capricorn ya. Buat Taurus, rumahnya Capricorn itu ada di rumah ke-9. Rumah Capricorn itu rumah ke-9, yaitu tentang bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri. Nah, tentang segala perbedaan yang ada, entah itu budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum, ya. Tentang foreign, segala sesuatu yang asing, yang baru, ya, yang tidak biasanya. Juga tentang higher learning. Di rumah 9 itu kalian dapat, di rumah Capricorn itu juga ada Pluto. Pluto itu planet transformasi ya. Kalian dapat strength. Kalian diminta untuk membangun kepercayaan diri kalian dari dalam, kekuatan dari dalam, untuk mampu. Ini energi Leo.
balik lagi di rumahnya Leo, di rumah keempat, home family yang tradisi. Ada sesuatu yang kalian takutkan, ada yang kalian pendam, kalian khawatir. Jupiter retrograde di Aries. Aries buat Taurus itu ada di rumah ke-12. Di rumah ke-12 itu tentang segala hal yang sifatnya tidak terdefinisi, tentang segala hal yang gak nyata, yang gak real, yang bukan materi, yang spiritual, kegelapan, alam bawah sadar, tentang karma, tentang limiting beliefs. Jupiter retrograde itu saatnya untuk shifting fokus ya. Fokus kita udah lagi bukan ke sekitar tapi ke internal. Jupiter retrograde 5 bulan ke depan. Untuk fokus kalian terhadap hal-hal yang kalian tidak sadarin. Yang tidak kita sadari itu udah menjadi kebiasaan kita gitu. Otomatis kita lakukan segala hal itu menjadi otomatis. Itu alam bawah sadar kita. Kebiasaan-kebiasaan kita. Karena kita memahami, meyakini sesuatu itu kita lakukan sudah biasanya, sudah kebiasaan, sudah menjadi budaya atau nilai kita. Entah itu siapa yang nanemin, siapa yang memberi, ya kan? Mungkin bukan kita juga, alam bawah sadar kita. Di rumah ke-12 itu, di rumahnya Aries itu Jupiter ada di situ. Nah, Jupiter itu kan planet terbesar ya. Itu digede-gedein, jadi kayak kaca pembesar dia. Dimanapun dia berada akan dikasih kaca pembesar. Nah, di rumahnya Aries kalian dapat The Magician. Kalian mampu untuk menyelami alam bawah sadar kalian sendiri, menyelami batasan-batasan dalam diri kalian sendiri. Ini energi Merkuri. Merkuri ada di Leo, yang mana juga konflik dengan Uranus di Taurus. Uranus Taurus, Merkuri di Leo. Leo ini ya. Uranus di Taurus. Uranus di Taurus itu artinya nilai-nilai jati diri kita sendiri, jati diri kalian sendiri ya. Taurus rumah pertama itu tentang self image, tentang citra diri yang kalian bangun. Di rumahnya Taurus, di mana ada Uranus dan ada North Nodes, juga ada Mars. Kalian dapat the word, karma yang sudah komplit, yang sudah berakhir. Citra diri yang kalian bentuk itu sudah berakhir, sampai pada titik yang balik lagi. Ini energinya Saturn ya, dan Saturn ada di Aquarius. Dan di rumahnya Aquarius itu buat Taurus, di rumah ke-10 tentang karir, reputasi, dan long term goal. Kalian dapat High Priestess. Kalian diam karena lagi nggak banyak ngomong karena lagi banyak diam. Kalian mencoba mencermati. Ini energi Pisces, karena kalian mencoba untuk adil. Di rumahnya Pisces ada Justice, energi Libra.
Di rumahnya Libra kalian dapat death. Jadi mungkin kalian sekarang lagi menghadapi lagi mencoba mengakhiri kebiasaan-kebiasaan kalian, rutinitas kalian ya, untuk kesehatan kalian sendiri, mungkin juga bagaimana kalian melayani orang lain itu juga kalian batasin ya. Kalian mencoba untuk adil pada diri kalian sendiri, mencoba untuk lebih balance dengan diri kalian sendiri ya. Itu ada kebiasaan-kebiasaan yang kalian harus tinggalkan untuk kebaikan kalian sendiri. Dan tanggal 3 Agustus Merkuri masuk ke Virgo, meninggalkan Leo. Merkuri di Virgo itu suka menganalisa segala hal, bahkan ke detil. Dan rumahnya Virgo buat Taurus itu ada di rumah kelima. Rumah kelima itu tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang bagaimana kalian having fun, tentang romance, love affairs ya, tentang anak-anak. Kalian dapat The Emperor. Kalian sadarin kalau kalian punya kuasa atau kendali akan nasib dan hidup kalian sendiri. Jadi kalian pun tahu, kalian tahu bagaimana harus bersikap juga di saat kalian bersenang-senang pun kalian tahu harus bersikap, bagaimana harus bersikap, karena kalian ingin merealisasikan apapun itu ya, mewujudkan impian kalian menjadi nyata. Jadi kalian juga harus disiplin ya. Harus tahu bagaimana bersikap. Oke. Tanggal 11 Venus meninggalkan Cancer, masuk ke Leo. Venus meninggalkan Cancer, masuk ke Leo. Venus itu tentang money, tentang relationship, tentang harmoni, tentang your value system ya, bagaimana kalian menilai apa yang kita rawat, apa yang kalian rawat, sisi emosional yang seperti apa, ketakutankah, kecemasankah yang kita panin, yang kalian panin. Dan tanggal 11 itu juga ada full moon di Aquarius, purnama di Aquarius. Purnama di Aquarius itu sebenarnya karena Aquarius itu tentang society ya, tentang lingkungan sekitar kita, aspirasi kita, tentang rasa keadilan dan kemanusiaan, tentang network, persahabatan ya, harapan-harapan. Full moon itu konotasinya juga tentang ending. Jadi dengan energinya full moon di Aquarius, kalau memang kita sudah tidak selaras dengan sekitar ya, lingkungan atau teman yang gak selaras lagi dengan tujuan kita melangkah ya, baiknya ditinggalkan ya. Nah Aquarius, di rumahnya Aquarius buat Taurus itu ada di karir, reputasi, dan long term goals. Kalian diam, mencoba untuk berkompromi mungkin. Yang jelas kalian akan mulai meninggalkan demi keadilan, buat keseimbangan pada dalam diri kalian sendiri. Kalian akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Tanggal 20 Mars masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus. Rumahnya Gemini, Mars itu kan tindakan ya. Mars di Gemini itu sifatnya sangat fleksibel karena keingintahuannya yang tinggi, jadi ingin nge-explore dia, suka nge-explore sana sini gitu ya.
Eh, tapi untuk Taurus, rumah Gemini itu tentang nilai. Rumahnya Gemini itu rumah kedua, tentang nilai. Tentang bagaimana kalian menilai, tentang apa yang bernilai dan berharga buat kalian. Bagaimana kalian menilai, mencintai, menghargai diri kalian sendiri juga. Yang bernilai itu atau berharga itu entah itu pekerjaan, penghasilan, keluarga, anak, whatever. Ya, setiap orang berbeda, apapun itu. Kalian akan lebih fleksibel dengan nilai-nilai yang kalian pegang. Walaupun kalian komit dengan diri kalian sendiri, mungkin apapun komitmen kalian terhadap apapun yang bernilai itu, kalian diminta untuk fleksibel. Ini energinya Taurus. Di rumah Taurus, karma komplit. Kalian sudah tidak mau lagi diam mungkin ya. Tanggal 22 Matahari masuk ke Virgo meninggalkan Leo. Matahari meninggalkan Leo. Jadi mungkin ada yang terungkap di sini ya selama Leo season ya. Di rumah tentang hal-hal yang sifatnya emosional atau rahasia ya, mungkin ada yang terungkap. Anyway, Matahari masuk tanggal 22 Matahari masuk ke Virgo. Jadi kalian lebih punya percaya diri dan mengambil sikap di seasonnya Virgo tentang hal-hal yang memang kalian sukai, senang lakukan. Tanggal 24 Uranus retrograde di Taurus. Uranus retrograde. Uranus itu pendobrak, Uranus itu pemberontak, Uranus itu tentang keunikan kita. Nilai-nilai atau citra diri yang kalian bangun mungkin selama ini bukan berdasarkan kemauan kalian sendiri ya. Tapi karena orang lain pengen melihat kalian menjadi apapun itu maunya mereka, orang lain. Itu sudah berakhir. Jadi Uranus retrograde itu sampai 5 bulan ke depan kita dikasih kesempatan, banyak-banyak kesempatan untuk menghadapi semua ketakutan kita, untuk mendobrak batasan-batasan kita sendiri yang ciptakan. Khususnya untuk Taurus di sini adalah citra diri kalian sendiri yang kalian sudah bangun. Tanggal 25 Merkuri masuk ke Libra meninggalkan Virgo. Merkuri meninggalkan Virgo masuk ke Libra. Kalian akan lebih cukup diplomatis dan ramah dalam berkomunikasi, tapi kalian juga akan mengungkapkan sebagaimana adanya segala sesuatunya. Itu kalau memang sudah harus ditinggalkan, kalian akan tinggalkan. Dan tanggal 27 New Moon di Virgo, balik lagi ke rumah Virgo. Kalian akan bersikap ya, bertingkah laku sebagaimana kalian sendiri. Kalian akan bertindak ya, kalian akan ambil sikap ya untuk terus melakukan apapun yang memang kalian sukain gitu. Terus mengekspresikan yang memang bagaimana diri kalian. Tanggal alam bawah sadar kalian, the star, clearing your energy to make your dream come true. Untuk merealisasikan harapan-harapan kamu menjadi nyata, ada saatnya untuk nge-clearing energi, healing ya. Ini energinya Aquarius, High Priestess.
keadilan dan balance. Ada Saturn dari sini di rumah ke-10 buat kalian karir reputasi. Saturn itu karma duniawi. Ya. Yang membatasi kita untuk dalam melakukan segala hal karena kita harus gini, harus gini, harus gini, harus gitu, harus gini. Banyak banget kalian daftarnya ya kan. Nah, itu Saturn semua tuh. Bagaimana kita harus bersikap di dunia. Itu buah karma duniawi kita. Yang mana di saat kita mampu melampaui itu, kita akan mendapatkan karma spiritual, berkah spiritual. Oke. Langsung aja ke kartu terakhir dari Mystical Wisdom. Ya, satu kartu aja petunjuk untuk Taurus di bulan Agustus. Petunjuk untuk Taurus di bulan Agustus, satu kartu aja guys. Opportunity knocks. Go for it. Kesempatan mengetuk. Ambil aja dong. Oke, segitu aja Taurus, semoga resonates dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share.